Wapres katakan penegakan hukum terhadap KKB di Papua gunakan strategi defensif aktif. Wakil Presiden atau Wapres, Ki Haji Ma'ruf Amin, menyebut pendekatan hukum di Papua menggunakan strategi defensif aktif. Hal itu dikatakan Wapres menanggapi serangkaian gangguan keamanan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata belakangan ini. Penegakan hukumnya akan lebih kita sebut sebagai strategi defensif aktif. Kita memang defensif, tidak menyerang tetapi harus aktif. Aktif itu artinya tidak boleh membiarkan itu terjadi, tegasnya. Jumat, 24 Maret 2023. Seperti diketahui, KKB masih terus berulah di wilayah Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Terakhir, KKB melakukan menembak mati seorang tukang ojek di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, pada tanggal 22 Maret 2023 lalu. Sebelumnya, KKB juga melakukan penyanderaan pilot Susi Air, penembakan pesawat Trigana Air pada 11 Maret, kemudian pembakaran sekolah di distrik DKI pada Minggu 12 Maret yang menjadikan Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimu terpaksa meliburkan sekolah. Wapres menegaskan pengamanan di Papua tidak akan melanggar hak asasi manusia atau HAM, mengingat saat ini kondisi keamanan di Papua, khususnya pegunungan, masih sangat fluktuatif akibat ulah KKB. Pengamanan Papua ini kita penting itu kan melindungi masyarakat dan tidak ada yang namanya melakukan hal-hal yang bisa dianggap yang kita melanggar HAM, tegas Wapres. Oleh karena itu, Wapres mengatakan pemerintah mengupayakan agar Papua kondusif dengan pencegahan hukum sehingga tidak ada lagi ketakutan bagi masyarakat setempat. Harapannya tidak ada lagi daerah rawan di Papua. Pencegahan hukum karena kita mulai ingin melakukan sesuatu. Itu jangan ada daerah yang rawan di sana. Harus diamankan semua. Jangan ada masyarakat yang meninggal tempat karena ketakutan. Jadi harus ada perlindungan. Pendidikan terhadap mereka yang mereka lakukan perbuatan yang merusak atau membuat rakyat ketakutan, tegasnya. Mengecam aksi KST Papua menyerang warga sipil. KST kembali berulah dengan menyerang warga di Yahukimo sampai menimbulkan korban jiwa. Masyarakat mengecam aksi sadis tersebut dan mendukung aparat keamanan untuk menindak tegas kelompok teroris ini. Kelompok separatis dan teroris atau KST adalah kroni dari organisasi Papua Merdeka. Mereka menggunakan senjata untuk menakut-nakuti rakyat serta melawan aparat keamanan. Keberadaan KST tentu meresahkan karena lama-lama mereka merajalela dengan menyerang dan menimbulkan korban jiwa. Terbaru, pada 11 Maret 2023 terjadi penembakan pesawat Trigana Air di Bandara DKI, Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Pelakunya adalah KST. Peristiwa ini mengejutkan setelah sebelumnya mereka membakar pesawat Susi Air dan menculik pilotnya yang berkebangsaan asing. Sebelumnya tanggal 8 Maret 2023, KST menyerang warga di Jalan Poros Lampot, distrik DKI, Yahukimo. Dalam peristiwa itu ada 2 korban jiwa. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan korban meninggal dunia atas nama EP 18 tahun dan VS 24 tahun. Kronologinya, korban berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah kompleks PJPR menuju arah kota. Pada saat kedua korban melintas di Jalan Poros Lokpon KM2 atau tepatnya depan SPBU pada pukul 19.40 waktu Indonesia bagian timur. Pada saat kedua korban melintas di Jalan Poros Lokpon KM2 atau tepatnya depan SPBU pada pukul 19.40 waktu Indonesia bagian timur. Mereka ditembak sebanyak 2 kali oleh KST KKB. Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo meneruskan, terdengar suara letusan sebanyak 2 kali. Setelah 5 menit, seorang masyarakat datang melapor ke Polres Yahukimu bahwa ada 2 orang tergeletak di Jalan Poros Lokpon. Mendapat laporan tersebut, tim gabungan Polres Yahukimu dan Satgas Damai Kartes 2023 berespon dengan mendatangi TKP untuk mengevakuasi kedua korban ke RSUD DKI. Kedua korban yakni EP mengalami luka tembak pada bagian punggung kiri, luka tembak bagian kepala, lecet pada bagian pipi bagian kanan, tangan serta kaki. Korban dinyatakan meninggal pada pukul 22.09 waktu Indonesia bagian timur. Masyarakat mengecam aksi KST yang menyebabkan warga sipil meninggal dunia. Pasalnya, ini bukan untuk pertama kalinya. Kelompok separatis ini sudah berkali-kali melakukan penyerangan dan banyak orang asli Papua yang jadi korbannya.
Pemberantasan KST wajib dilakukan karena mereka sudah melakukan berbagai teror, mulai dari pembakaran sekolah hingga pembunuhan. Sedangkan pembunuhan adalah tindakan keji yang melanggar HAM, sehingga mereka harus diberantas. Tujuannya agar keamanan rakyat terjaga. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa tahun 2019 sampai 2022 ada 95 orang yang meninggal dunia karena dibunuh oleh KST, rinciannya 59 warga sipil, 27 anggota TNI, dan 9 personel Polri. Ini sebuah tindakan yang brutal, akan tetapi pemerintah memastikan bahwa pemberantasan KST masih dalam koridor dan tidak melanggar HAM. Jika dilihat dari statistik, maka lebih banyak korban dari sipil sehingga mereka memang harus diberantas agar keamanan rakyat terjaga. KST selalu menuduh korban adalah mata-mata aparat, padahal hanya warga sipil. Mereka terlalu paranoid sampai tega menembak sesama warga asli Papua. KST juga melakukan pembunuhan kepada 4 orang warga sipil di Yahukimo pada tahun 2021 lalu. Bahkan kepala suku juga ditembak sampai kritis. Para korban dievakuasi dengan helikopter karena medan Yahukimo yang berbukit. Masih diselidiki mengapa mereka melakukan pembunuhan dan sampai tega menembak kepala suku yang seharusnya dihormati. Dengan banyaknya korban KST, maka wajar jika warga Papua diminta untuk mewaspadai serangan dari kelompok separatis tersebut. Pasalnya juga korban makin bertambah dan KST tambah beringas beberapa tahun ini. Karena masalah pandemi, mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan saat gerilya di hutan sehingga nekat melakukan perampokan dan penyerangan terhadap masyarakat. Mayoritas korban adalah warga asli orang Papua dan hal yang sangat disesali karena mereka tega menyerang sampai menghabisi saudara sesama sukunya. Kebanyakan yang jadi korban adalah tukang ojek dan pekerja di sektor informal karena dituduh menjadi mata-mata aparat. Padahal mereka hanya warga sipil biasa, tetapi menjadi korban kekejaman KST. Oleh karena itu mereka harus lebih berhati-hati ketika berada di jalanan. Presiden Jokowi juga memperboleh aparat untuk melakukan tindakan tegas terukur jika ada kontak senjata dengan KST. Hal ini bukanlah pelanggaran HAM, karena pada saat genting yang terjadi adalah pertaruhan nyawa. Jangan ada lagi yang menggoreng kasus ini.